Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah. Kita bisa hadir lagi dalam tatap muka hari ini, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Untuk kehadiran hari ini, Bapak lihat ada Wilson yang belum hadir. Teman-teman, belum hadir ya Bapak juga. Kalian belum hadir. Jadi ada kurang 2 orang ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini melanjutkan dari materi tentang inflasi ya. Dan ini merupakan materi sebenarnya kaitannya dengan bagaimana menyelesaikan inflasi itu, penyelesaiannya ya. Nah, dalam ilmu ekonomi nanti kita sudah belajar kemarin tentang inflasi, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana kita juga bisa menghitung perhitungan tingkat inflasi yang tergolong parah, ringan, atau juga ada yang sedang. Makanya dalam pertemuan kali ini kita akan belajar, dan Bapak akan bentuk kelompok ya. Kelompok ini nanti mewakili lembar kerja yang sudah Bapak bagikan ya. Kertas kerja ini, lembar kerja ini dibagikan, tentunya beda-beda ya. Tiap kelompok memiliki contoh permasalahan topik yang berbeda. Nantinya biar menyatu semua mendapatkan topik atau permasalahan itu, silakan kamu diskusikan dari yang sudah Bapak bagikan ya. Dari kelompok 1 sampai 4 itu beda tema, beda topik. Nanti Bapak minta setelah hasil jawabannya kamu buat, kamu dapat distribusikan ke teman kelompok lain secara rolling ya, berputar, sehingga nanti kamu akan menghasilkan semuanya tahu ya, tahu oh tema-temanya ternyata menyatu. Itu sudah Bapak atur sedemikian rupa menjadi satu materi, dari inflasi, cara menyelesaikannya sampai kebijakan moneter dan fiskal. Nah, makanya ini sebenarnya suatu kesatuan nanti sampai hasil selesai, sehingga nanti tiap kelompok bisa merepresentasikan dari hasil yang sudah dibuatnya ke depan perwakilannya. Makanya Bapak minta berkelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 dekat bergabung ya, nanti gabung. Kelompok 2, kelompok 2 Wilson nggak ada ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 ya. Terakhir kelompok 4. Oke ya, Bapak minta duduknya berdekatan berkelompok ya, sehingga nanti mudah untuk menyampaikannya. Jadi kamu akan mendiseminasikan atau menjelaskan pada teman kelompok lain dengan materi yang kalian miliki. Ini akan mempunyai nilai bagus, dalam arti kita juga bisa memberikan tutor sebaya teman kamu, dan nanti boleh diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya bikin pelajar kelompok. Nah, istilah itu tutor sebaya. Kalau mungkin matematika nggak bisa, pelajaran yang lain nggak bisa dilakukan kelompok-kelompok belajar seperti itu ya. Karena salah satu tema pembelajaran kali ini seperti itu, bisa membantu tim-tim kelompok itu bisa saling menutupi kekurangannya masing-masing. Karena Bapak yakin pasti kamu punya kelebihan semua bagus, tapi pasti ada kekurangan-kekurangan yang bisa ditutupi oleh teman-teman yang lain, atau oleh Bapak Ibu guru ya. Baik, silakan kamu diskusikan yang ngasih itu ya. Nanti Bapak berikan poin-poinnya di atas ini yang Bapak sampaikan. Salah satunya tentang inflasi, dan juga di sini menggambarkan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam ini kebijakan fiskal, moneter, dan non fiskal non moneter.
Sampai di sini ada pertanyaan, silakan dilanjutkan sambil meneruskan tugas kalian berkelompok. Oke, sekarang Bapak minta duduknya berkelompok, sambil berkelompok ya, karena persiapan untuk menyampaikan materi masing-masing. Silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kembali ke kelompoknya. Ini berapa? 3? 3. Sedikit. Silakan Mbak, kesempatan untuk merapikan ya. Vina. Baik, kelompok 1 sudah lengkap CD-nya. Kemarin yang harus dilengkapinya, mulai dari topik-topik yang ada di dalamnya. Kalau memang masih kurang bisa ditambahkan. Bagaimana kaitannya dengan baik, sudah siap? Ya, kalau gitu langsung aja ke kelompok pertama ya. Untuk bisa mendeterminasikan hasil diskusinya ke masing-masing kelompok lain ya. Dibacakan poin-poinnya saja. Silakan kelompok pertama boleh memulainya. Langsung saja 3 orang ya. Apa 1 orang yang dilihat? Apa begitu 3? 3. Oke, siap kalau siap dengan 3 orang. Nah, kelompok 1 ini banyakkan masih bicara tentang inflasi ya. Kelompok 1 banyak tentang inflasi. Yang mendasar sampai kenapa muncul angka persen-persen itu, silakan. Udah dibayar sama kelas. Yuk, silakan kelompok 1. Kelompok 2 ke kelompok 3 dan 4. 3 orang ya, Pak? Masuk semua? Tidak. Oke, kalau gantian berapa? Ya. Dari kelompok sini, silakan dimulai masing kelompok. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus kelompok 1 yang sudah menjelaskan atau mendiseminasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 ya. Oke, sorry, kelompok 1 dulu masih. Silakan bacakan ke ini secara umum ya. Kalau tadi kan per kelompok, sekarang ke depan seperti yang sudah kita sepakati tadi. Kelompok 1 perwakilannya siapa? Dia nyobain nih gua. Membahayakan perekonomian karena dapat menurunkan kesejahteraan rakyat penghasilan tetap. Ketiga, ada inflasi berat 30% sampai 100%, mengacaukan perekonomian rakyat karena rakyat tidak lagi menabung di bank karena bunga bank jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Dan yang terakhir, ada inflasi sangat berat atau hyperinflation, itu lebih dari 100%. Inflasi yang sudah sangat sulit untuk dikendalikan. Lalu ada poin terakhir, yaitu indikator inflasi. Pertama ada indeks harga konsumen atau IHK yang paling umum yang sering dipakai. Lalu ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB sebagai pergerakan harga dari komoditi yang diperdagangkan. Dan terakhir ada GDP deflator sebagai perbandingan pertumbuhan ekonomi nominal dengan real. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih terus. Artinya kelompok 1 ini memang menjelaskan tentang bagaimana inflasi dan bagaimana inflasi itu muncul dan bisa diperhitungkan secara angka, bisa menggambarkan parah atau tidaknya. Karena di kelompok 1 juga memberikan gambaran cara menghitungnya. Yang ada indeks harga, ada juga nilai inflasinya, IHK dan IHP. Mungkin ada juga deflator. Deflator biasanya untuk menghitung tingkat deflasinya, menurunnya. Baik, berikutnya Bapak minta untuk kelompok 2 bisa mendiseminasikan atau menyampaikan pada teman kelompok lain. Silakan kelompok 2, 3 orang dari sekarang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus kelompok. Berikutnya adalah pemaparan secara menyeluruh jawaban dari kelompok 2 ya. Dibacakan saja ke depan.
Coba, oh ya, Nanda ya, kalau yang ambil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 2 akan membicarakan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu pertama, menciptakan stabilitas perekonomian negara, dua, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara, tiga, memperluas lapangan pekerjaan, empat, menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan, lima, menstabilkan harga atau mengatasi inflasi. Salah satu contoh kebijakan fiskal adalah penerapan kebijakan dalam hal perpajakan. Dan ada penetapan kebijakan pajak yang sesuai diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat dan digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Jenis kebijakan fiskal. A. Kebijakan fiskal diskresioner. Yang kebijakan anggaran belanja surplus atau defisit. Kebijakan fiskal diskresi adalah tindakan strategis di bidang fiskal yang mandatoris, sudah melekat dan yang bersifat aktif menjadi wewenang serta tanggung jawab dari pejabat pembuat kebijakan sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. B. Kebijakan fiskal konstabil otomatik berupa pajak, asuransi, pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Penyeimbangan otomatis adalah sebuah mekanisme yang dapat menaikkan atau menurunkan penerimaan pajak maupun belanja pemerintah secara otomatis tanpa secara khusus menetapkan kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan T dan G. Instrumen kebijakan fiskal. A. Pembiayaan fungsional. B. Pengelolaan anggaran. C. Stabilisasi anggaran otomatis. Dan D. Anggaran belanja seimbang. Terima kasih. Baik, kita kasih belum? Kelompok 2 sudah menggambarkan tentang kebijakan pemerintah yang tadi poinnya kedua ya, itu tentang bagaimana negara bisa mengelola penerimaan dan pengeluaran negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan inflasi ya. Sebenarnya inflasi itu pasti ada di seluruh dunia ya, negara-negara manapun ada. Hanya kadang ada pertanyaan, sebenarnya inflasi itu membahayakan tidak sih? Jangan khawatir ya, inflasi tetap ada di seluruh negara, tetapi kalau bisa sih jangan parah-parah ya. Kan ada tingkatannya kemarin. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 3 karena nanti ada salah satu yang menjelaskan tentang cara mengatasi inflasi. Silakan kelompok 3 dijelaskan dulu ke teman-teman yang lain. Jadi ada 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Dari kelompok kami, topik yang dibahas itu tentang kebijakan moneter. Jadi apa saja yang akan kami lakukan? Kita nanti pertama tentang pengertian kebijakan moneter, yang kedua tujuan dari kebijakan moneter, yang ketiga instrumen kebijakan moneter. Instrumen ini ada 5. Yang pertama itu fasilitas diskon diskon rate, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga integrasi cadangan wajib reserve ekonomi radio, yang keempat itu di bawah orang persuasion, yang kelima itu di global peredaran cukup efisien. Dan itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua? Belum. Bisa ya. Oke, ini aja singkat aja poin-poinnya. Jadi ke kelompok ya. Dari kelompok
lanjut ke instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter kita ada 3, yaitu fasilitas diskonto, operasi pasar terbuka, dan hasil cara wajib, dan himbauan moral. Keempat, membangun beredar berbagi Fisher dan membangun beredar profit. Kalau kita membangun membangun beredar dan tingkat inflasi, ini tingkat inflasi pengaruh terhadap pengguna dari masyarakat tingkat suku bunga juga berpengaruh membangun beredar. Baik ya, geser kelompok 3 kita kasih aplaus semuanya. Berikutnya Mbak Mina dari kelompok 3 untuk menyampaikan. Adam ya, silakan Adam. Tepuk tangan buat ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Faridi sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang topik mengenai kebijakan moneter. Pertama anggotanya adalah Atta, Naneta, Dimas, Raisa, saya sendiri dan Kaisar. Kebijakan moneter adalah kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur perbedaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Bank Indonesia sebagai pelaksana utama kebijakan moneter memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu pertama, fasilitas diskonto, yaitu instrumen yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang operator. Dan kedua, di sini ada operasi pasar terbuka, yaitu instrumen untuk mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah. Tiga, ada aset cadangan wajib, yaitu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui mempermainkan jumlah dana cadangan simpanan pemerintah oleh bank sentral. Dan ada himbauan moral, yaitu di mana bank sentral mengimbau seluruh bank umum berbentuk pengumuman, pidato, dan edaran untuk menahan atau melepaskan pinjaman. Dan aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu melakukan pengelolaan dana, melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran yang uang dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih ya, baik. Kelompok 3 sudah memaparkan dan juga sudah mendesiminasikan ke kita semua tentang hasil diskusinya ya. Nanti silakan dilanjut kelompok 4 dulu, nanti Bapak akan secara umum mengomentarinya ya. Silakan kelompok 4 ya. Ini tentang mengatasi inflasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 4 kami apa yang akan dijelaskan di nanti. Yang pertama itu adalah dampak inflasi dalam perekonomian. Yang kedua, kelompok apa yang dilakukan dengan adanya inflasi, yang ketiga kelompok yang diusulkan pada inflasi, yang keempat cara analisis dari inflasi. Dan dari kelompok kami, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama gitu loh. Terima kasih John. Baik ya, kita kasih aplaus kelompok 4 terakhir tentang bagaimana mengatasi inflasi ya. Dan kita tunggu silakan penjelasan lengkap jawaban tentang topik-topik terkait dengan inflasi dan cara penyelesaiannya. Siapa yang
menyampaikannya, silakan untuk kelompok 4 ya. Oh, Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari kelompok 4. Kelompok kami beranggotakan saya Sekayil, Lutfi Koidir, Dian Najwa, Kusniatul Nurwaili, dan Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan dampak inflasi dalam perekonomian, kelompok yang diuntungkan dan dirugikan dengan inflasi, dan juga cara mengatasi inflasi tersebut sendiri. Pertama-tama dampak inflasi terhadap perekonomian. Dampak inflasi terhadap pendapatan adalah orang yang memiliki pendapatan tetap sebesar, contohnya 10 juta rupiah akan dengan adanya inflasi sebesar 10% per tahun, maka ia akan menderita kerugian pendapatan real sebesar 10 juta karena bisa 10% dari pendapatan tetapnya yaitu 10 juta. Dia akan menderita kerugian tersebut karena inflasi. Orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas juga akan menderita kerugian jika terjadi inflasi karena nilai yang turun. Orang yang memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari tingkat inflasi juga akan mengalami kerugian dengan adanya inflasi. Lalu dampak inflasi terhadap perekonomian nasional yaitu inflasi akan mengurangi tingkat investasi di negara, mendorong tingkat bunga, mendorong tanaman modal yang bersifat spekulatif, menciptakan kegagalan pelaksanaan pembangunan, menciptakan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, menyebabkan daya saing produk nasional berkurang, menimbulkan defisit neraca pembayaran, dan pada akhirnya akan mengakibatkan merosotnya tingkat atau level kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Inflasi juga akan menurunkan minat menabung. Inflasi akan membuat minat menabung kebanyakan orang berkurang karena nilai uang yang terus menurun. Maka masyarakat tidak akan melihat banyak insentif atau banyak dorongan dalam kegiatan menabung. Dampak terhadap debitur dan kreditur. Untuk debitur dengan adanya inflasi, untuk debitur dengan pinjaman yang tetap, inflasi akan menguntungkan mereka karena bunga real yang dinabungnya turun. Tetapi untuk kreditur, mereka akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat pinjaman. Kelompok yang diuntungkan dan dirugikan dengan inflasi, selama kelompok yang dirugikan, yaitu adalah orang-orang yang memberikan pinjaman, para penabung di bank, dan orang yang menyimpan atau mendepositkan uangnya di bank. Untuk kelompok yang diuntungkan adalah orang yang mengambil kredit atau KPR syariah dengan berbunga tetap, perusahaan yang merilis obligasi, eksportir, dan juga pemilik berbunga. Ketiga, cara mengatasi inflasi tersebut sendiri. Pertama adalah dengan kebijakan moneter, kebijakan yang disalurkan oleh bank sentral yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Lalu ada kebijakan fiskal, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Selain itu juga ada kebijakan non moneter dan non fiskal, kebijakan yang diambil pemerintah tanpa mempengaruhi besarnya pengeluaran dan pendapatan negara serta tanpa mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Seperti pertama ada peningkatan jumlah barang di pasar dan juga penetapan harga maksimum bagi beberapa jenis barang. Jadi dari kelompok kami untuk mencari asuransinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4, kita kasih aplaus terakhir ya. Jadi gini, ya memang kalau kalian tadi perhatikan kelompok 1, 2, 3 sampai 4 lingkup topik pembahasannya memang beda ya. Mudah-mudahan kamu bisa merangkum semua, mengkaitkan ya. Seperti Bapak coba kaitkan dulu keempat kelompok ini. Kalau kelompok 1 tadi cenderungnya tentang inflasinya dulu ya. Bagaimana inflasi itu bisa timbul di suatu negara yang
utamanya adalah tadi adanya hubungannya dengan harga dan hubungannya dengan jumlah uang beredar, ya. Kemudian kelompok 2 bisa memberikan penjelasan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang bisa menyelesaikan inflasi, tapi dari sisi jumlah uang beredarnya dulu, ya. Makanya tadi dijelaskan ada operasi pasar terbuka, ada diskonto, politik diskonto itu naik turunnya suku bunga, ada cash ratio atau cadangan kas, terus juga ada perketat kredit, termasuk ada moral hazard atau himbauan moral, ya. Dan kelompok 3 melanjutkan dengan kebijakan fiskalnya, ya. Kebijakan fiskal itu cenderungnya pada bagaimana mengelola jumlah uang yang jumlah uang negara itu tidak keluar masuk dengan bebas, tapi diatur. Kapan pendapatan negara diambil, kapan negara harus membelanjakan, sehingga tidak berpengaruh pada inflasi secara brutal, ya. Kalau negara besar-besaran belanja, nanti jumlah uang beredar banyak, rupiah tertekan atau sebagainya, nanti akan berpengaruh pada jumlah uang atau inflasi yang ada di Indonesia. Kelompok 4 lebih cenderung menjelaskan tentang bagaimana sih dampak inflasi kalau memang ada itu, terutama inflasi yang mengarah pada sedang, berat, sampai pada hyper. Kalau rendah sih insya Allah nggak apa-apa, ya. Kalau apalagi sangat rendah ukurannya berapa? Ada yang masih ingat? 3 sampai 5, ya. 0 sampai 5 itu rendah, tapi 0 ya, bukan inflasi namanya 0, ya. 3 sampai 5 sangat rendah. Itu banyak di negara-negara yang maju ekonominya. Ini terkait itu. Dan yang terkena memang dampaknya, dampak langsungnya tadi banyak disebutkan. Kalau individu, orang yang nabung, ya, itu akan berpengaruh dengan inflasi tidak nabung. Ya, kalau inflasi lagi tinggi, biasanya bank naikkan suku bunga biar uangnya ketarik masuk tabungan. Nah, tetapi kalau orang yang pinjam di bank, pinjam biasanya juga dipengaruhi. Kalau inflasinya tinggi dengan bunga tetap, kamu enak, ya, diuntungkan. Tapi biasanya bank nggak mau rugi. Bunganya naik jadi dinaikkan, inflasinya naik dinaikkan, itu dampak inflasi pada peminjam dan penabung, ya. Terutama bagi pengusaha pun demikian, pengaruh inflasi pasti ada, ya. Dan tadi sudah dibahas di kelompok 4, dampaknya bagi negara dan bagi individu pelaku-pelaku bisnis itu akan mengaruh. Coba minta di antara kalian ada yang bisa memberikan komen, 1 orang atau 2 orang? Silakan, ada yang bisa berikan komentarnya tentang materi tadi, atau mau saya tambah nggak jelas Pak, gini misalnya, atau saya lebih jelas Pak dengan rangkaian tadi, ya. Karena ini memang materi terakhir, ya, di semester ini. Dan juga silakan ada yang boleh baca dari, ditulis dulu terus bacakan di sini, nggak apa-apa. Ada yang mau memberikan? Siapa? Ya, silakan. Kalau ada. Gina, Nia, atau Marsha? Silakan kalau ada yang mau. 1. Atta? Mau ya? Silakan masuk.
Silakan ya. Silakan ambil berikan satu mungkin terakhir ya tentang referensi ini. Saya boleh kasih kesimpulan? Boleh, silakan. Dan itu yang Jadi hari ini kita belajar mulai dari inflasi, yaitu mungkin adalah kenaikan harga yang secara besar di suatu negara secara umum. Lalu kebijakan moneter yaitu dengan menyeimbangkan nilai mata uang. Lalu terus ada kebijakan fiskal yaitu berupa dari anggaran penerimaan negara atau pengeluaran negara. Terus terakhir kita juga belajar tentang cara mengatasi inflasi yaitu dari kebijakan moneter, terus kebijakan fiskal yang tadi. Terus juga ada terakhir kebijakan non moneter sama fiskal. baik, terima kasih ya kesimpulan refleksi yang diberikan oleh Asya Nabil bahwa apa yang sudah kita pelajari ini ya kaitannya sebenarnya saling terkait, dan sejujurnya belajar ekonomi itu sebenarnya berkait dari kelas 10 sampai kelas 11 ini. Karena kamu belajar di kelas 11 ini sebenarnya terakhir tentang materi ekonomi di kelas 11 ini. Karena di kelas 12 nanti materinya sudah tentang akuntansi, jadi aplikasi ya. Jadi kalau kelas 10 mikro, kelas 11 makronya, nanti aplikasinya. Jadi biar kamu lebih punya cakupan luas ya tentang ekonomi secara umum ataupun secara sempitnya di mikro. Makanya Mbak Minta nanti apa yang sudah kamu pelajari ya di kelompok masing-masing dibuat dalam bentuk boleh dalam bentuk PowerPoint, PPT, atau dalam bentuk infografis atau apa saja yang bisa ditampilkan, atau mind map boleh ya. Nanti GCR-nya Bapak siapkan, dikumpulkan di sana ya. Itu menggambarkan tentang hasil pembelajaran kamu kelompok hari ini jika menghasilkan dengan maksimal ya. Jadi bukti memahaminya dari situ. Secara umum boleh minimal kalau PowerPoint ya 3 slide lah, 3 slide, atau yang lain silakan nanti bentuknya apa. Kalau dalam bentuk pamflet juga boleh saja ya, infografis silakan. Ini mudah-mudahan bisa memperkuat kemampuan kompetensi tentang pemahaman ini. Baik, itu kalau nggak ada pertanyaan, Bapak tunggu tugasnya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat buat semua. Mari kita tutup ya dengan sama-sama membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk